Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indayana Putri Manafe, SPDKOM, selaku guru mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Aprianto Sikumones, siswa kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMKN Raihat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal Session Initiation Protocol atau SIP. Moto, kesuksesan tidak akan bertahan lama jika Anda memperolehnya lewat jalan pintas, yang artinya percaya dan yakin pada diri sendiri merupakan cara paling efektif untuk meraih kesuksesan. Jika Anda takut usaha yang dijalani akan gagal, maka Anda tidak siap untuk sukses di masa depan. Materi, apa itu SIP? Yang kedua, fungsi SIP. Yang ketiga, uraikan arsitektur SIP. Yang keempat, komponen SIP, user agent. Yang kelima, komponen SIP proxy server. Yang keenam, komponen SIP registrar server. Yang ketujuh, SIP request dan response. Pengertian Session Initiation Protocol atau SIP merupakan protokol persinyalan pada lapisan aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu pengguna atau lebih. Fungsi Session Initiation Protocol dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Call initiation, membangun sebuah sesi komunikasi, mengundang user lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. Yang kedua, call modification. SIP dapat memodifikasi sesi komunikasi. Yang ketiga, call termination, yaitu untuk menutup sesi komunikasi. Yang keempat, presence, yaitu untuk mengumumkan status user online atau offline. Arsitektur SIP terdiri dari 2 komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan membuat 2 subsistem, yaitu user agent client atau UAC yang membangkitkan request dan user agent server atau UAS yang merespon request. Komponen SIP user agent. Yang pertama, komponen SIP yang memulai, menerima, dan menutupi sesi komunikasi. Yang kedua, komponen user agent terdiri dari 2 komponen utama, yaitu 1. User agent client atau UAC, yaitu komponen yang memulai sesi komunikasi. Yang kedua, user agent servers atau UAS, yaitu komponen yang menerima atau menanggapi sesi komunikasi. Yang ketiga, baik UAC atau UAS dapat menutupi sesi komunikasi. Yang keempat, user agent dapat berupa software atau softphone ataupun hardware atau hardphone. Contoh beberapa softphone, yaitu 1. Kphone, 2. Linphone, 3. SJphone,
4. Windows Messenger. 5. Hidden Fish. Contoh jenis-jenis Harphone. Yang pertama, ATA analog telepon adaptor. 2. IP phone atau Ethernet phone. 3. USB phone. Komponen SIP proxy server. 1. Komponen penengah atau user agent bertindak sebagai server dan klien yang menerima request message dari user agent dan menyampaikan pada user agent lainnya. 2. Request dapat dilayani sendiri atau disampaikan atau forward pada proxy lain atau server lain. 3. Menerjemahkan dan atau menulis ulang request message sebelum menyelesaikan pada user agent tujuan atau proxy lain. 4. Proxy server menyimpan state sesi komunikasi antara UAC dan UAS. Komponen SIP redirect server. Yang pertama, komponen yang menerima request message dari user agent memetakan alamat SIP user agent atau proxy tujuan, kemudian menyampaikan hasil pemetaan kembali pada user agent pengirim UAC. 2. Redirect server tidak menyimpan state sesi komunikasi antara UAC dan UAS setelah pemetaan disampaikan pada UAC. 3. Tidak seperti proxy server, redirect server tidak dapat memulai inisiasi request message. 4. Tidak seperti UAS, redirect server tidak dapat menerima dan menutup sesi komunikasi. Komponen SIP registrar server. Yang pertama, komponen yang menerima request message register. 2. Registrar dapat menambahkan fungsi autentikasi untuk validasi. 3. Registrar menyimpan database user untuk autentikasi dan lokasi sebenarnya atau berupa IP port agar user yang terdaftar dapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya. 4. Komponen ini dapat disandingkan dengan proxy server. SIP request dan respon. 1. SIP request yaitu ada invite, yaitu mengundang user agent lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. 2. Acknowledgement yaitu konfirmasi bahwa user agent telah menerima pesan terakhir dari serangkaian invite. Yang ketiga, by yaitu terminasi sesi. 4. Cancel yaitu untuk membatalkan invite. 5. Register yaitu registrasi atau login. 6. Option yaitu untuk meminta informasi tentang kemampuan server. 7. Info yaitu untuk digunakan untuk membawa pesan informasi lainnya seperti informasi online DTMF. Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa.